Itu bendungan tadi ini kayak petak-petak itu loh ya jadinya. Terus dibagi-bagi ini wilayah daerah mana kayak gitu ya. Rapi ya harusnya. Desainnya tuh berarti memang udah dirancang demikian matangnya ya. Para insinyurnya tuh top banget perancangnya tuh, jadi nggak nyampe kemarau itu nggak nanam itu nggak ada ya di sini sepanjang tahun ya teman-teman itu padi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Ketemu lagi di channel kita Petani Modern 2020. Di sini kita sharing, berbagi dan belajar bersama ya. Ini nyoba kita masuk itu teman-teman ya. Tempat sentra irigasi di Taiwan sini teman-teman ya. Untuk pengaturan pengairannya ya, yang untuk irigasi ya. Daerah Yuilin Irrigation teman-teman. Kalau kita lihat lagi ini kayak kita baca Taiwan Yuilin Irrigation itu ya, tempatnya itu seperti itu teman-teman, sangat besar ya. Pembagian airnya tuh ke sentra mana-mana tuh sangat tertata rapi ya. Ini banyak itu ya. Dari sana pembagian dibagi kemana-mana seperti itu ya. Tadi kita nyoba masuk sana, pintu gerbangnya yang belakang teman-teman kebuka. Tadi ini boleh diekspos apa enggak kita belum tahu ya. Kita nungguin asalnya sepi banget sih sini, nggak ada orang. Oh boleh ya teman-teman, kita ambilnya gambarnya agak banyak pakai sepeda. Lalu jalan longgar bedanya. Ini jadi pembagiannya airnya tuh arahnya kemana-mana tertata rapi seperti ini teman-teman. Makanya di sini saya tuh penasaran dengan sendirinya teman-teman, kok air itu ada terus ya di sawah-sawah itu, dari mana pusatnya itu kan. Ini kalau kita lihat ya, ini pakai sepeda butut teman-teman ya. Sepeda satunya itu tangan kita masih sakit ya, kemarin habis kecelakaan, jadi dua tangannya patah teman-teman. Jadi 2 bulan ini sengaja kita itu ya, kita kurang aktif tadi kerjaan, juga ngebloknya kurang teman-teman ini. Jadi sekarang baru mulai lagi pelan-pelan ya. Pakai sepeda ini nggak sakit ini di tangan teman-teman. Kalau pakai yang sepeda balap tuh sakit. Jadi pengairannya seperti aturan baru dikeruk ini bendungannya ya. Kalau di kita belum paham teman-teman di Indonesia aturan irigasinya seperti apa, terus dam-damnya itu ini untuk wilayah mana, ini daerah mana belum tahu ya. Enggak, ini bisa di-setting ya. Makanya dari sini nanti ini yang aliran sana ditutup, kelihatan ditutup. Ini perlu kita ketahui bersama teman-teman ya, di sini lokasi datar ini, dataran itulah, dataran rendah ya teman-teman ini ya. Jadi acara dam-damnya seperti itu ya. Parit-paritnya
bisa itu di sini sawah segitu luasnya, terairi semua ya. Ini pakai motor semua ya, buka ini ya, karena saking gedenya pintunya ya. Misalnya mau pintu mana yang mau dibuka itu remote-nya itu. Buka. Dari sana sini tadi udah 1 kilo ada teman-teman ini ya, ya luas bendungan. Terus sumbernya dari sungainya mana? Sungainya ini belum ketemu kita bukannya teman-teman. Mereka dibikin bukan seperti ini ya. Ini apa karena mereka nampung air dari sungai-sungai kecil itu akhirnya masuk ke situ. Tapi kita di sana ada sungai besar tapi enggak itu. Airnya lah kosong. Musim kemarau sih. Oh iya teman-teman, itu sebelah sana itu kan sungai ya. Iya ya, ketemu. Sebelah sana itu sungai teman-teman, yang jauh sana itu ya. Jadi airnya masuk ke dam-dam ini, masuk ke itu ya, masuk ke kayak dibikin bendungan-bendungan gitu loh teman-teman. Aslinya dari sana itu sungai. Sebelah sana itu sungai. Kita nggak ada akses ke sana, belum tahu teman-teman. Ini ya, contohnya akhirnya dari sini ya. Itu bendungan tadi ini kayak petak-petak itu loh ya tadinya. Terus dibagi-bagi ini wilayah daerah mana kayak gitu ya. Rapi ya harusnya. Desainnya tuh berarti memang udah dirancang sedemikian matangnya ya. Para insinyurnya tuh top banget perancangnya tuh, jadi nggak nyampe kemarau itu nggak nanam itu nggak ada ya di sini sepanjang tahun ya teman-teman. Itu padi itu ya ada terus. Kalau dipikir musim kemarau itu ya sama kayak di Indonesia, kalau musim kemarau tuh sampai 4 bulan nggak ada hujan seperti itu, sampai kering, rumput-rumput aja pada mati ya. Tapi di sini pengolahan irigasi sawah segala macam itu tetap jalan gitu ya. Nah, ini juga bendungan lagi, ini yang kayak bendungan indukan dulu teman-teman ya, itu terus dibagi ke sana seperti itu ya. Jadi ini kayak air dari sungai terus ditampung bikin waduk-waduk itu ya, baru dialirkan ke wilayah-wilayah pertanian gitu ya. Ada taman juga. Ini pada hari ini sengaja kita itu ya teman-teman, kita ngevlog hari ini, sengaja kita libur untuk coba jalan pagi. Gimana sih, coba ketemu sama para petani, ketemu lihat-lihat ini perairan seperti ini ya, cara irigasinya seperti apa gitu ya, bisa lihat seperti itu. Kan bagus ya teman-teman, anak-anak cabangnya ini masuknya ke situ. Iya, ini yang bendungan besar ya. Ini bendungan besarnya, terus induknya dari sini nanti dibagi-bagi gitu ya. Nanti masuknya ke sini. Seperti itu ya. Seperti ini lah contohnya teman-teman. Ini sini pun sudah dibagi beberapa itu ya. Berapa pintu air ya. Ini ada 1, ada 2, ada 3. Karena itu ada 3 pintu air ya teman-teman, yang besar ya sana tuh. Ada 3 pintu air yang besar. Itu awalnya dari sini teman-teman ya, dari Kota Pelancong. Dari bendungan belakang sini ya. Dari sini ya airnya ya. Ini masuk ke bawah sini, itu buka pintu air besar sana ya. Itu pun yang besar, terus itu ada lagi pembagian yang kecil, itu ada 2 lagi. 2 pintu situ ya. Seperti itu.
Yang indukannya dari sini teman-teman, yang besar ini. Nah, itu masuk mana ini bagi lagi itu yang kecil-kecil baru ke area itu ya, ke area pertaniannya ini. Dibagi berapa pintu, 1, 2, 3, 4, 5 pintu ya teman-teman, masuknya ke situ ya. Banyak pintu lagi, banyak pintu lagi. Jadi ini tanyakan sana itu ya, karena mau nggak ditutup sebelah ya, kan 2 aliran ya. Ini borong-borong setelah ditutup sebelah Pak, jadi cara baginya seperti itu ya. Cuma yang tertutup ya, itu ya teman-teman. Ini tergolong indukannya, ini indukan airnya dari sini. Kalau itu udah wilayah itu wilayah pertanian. Malas. Jadi ini bagiannya sana itu ya. Coba kita muter sedikit dulu. Masuk pembagian airnya ya, ini ya. Itu borong-borong besar hitam itu, borong-borong dari kecil. Jadi ini masuk itu ya, wilayah Kabupaten Yunlin teman-teman ya. Ini untuk wilayah tengah sini aja, pengairannya dari wilayah tengah sini ya. Karena Taiwan tuh banyak kabupaten, terus kalau di sini khususnya distrik sini tuh daerah Yunlin ya. Oh, itu caranya ya. Pembagian airnya dari situ seperti itu. Bendungannya tuh dari atas sana tuh teman, yang tinggi sana tuh. Airnya dari sana itu. Waduh, kita ngeliatnya ribet ya, ribet ya kayak itu. Sumber air dari atas sana teman. Pintunya ditutup ya, jadi kita nggak bisa ke sana. Ini karena pinggir kita sendiri. Nggak tahu ini boleh bawa kamera apa enggak, kita nggak ngerti. Kalau ketahuan di kamera ini. Safety-nya memang agak pelangkung. Ini musim kemarau teman-teman, airnya banter kayak gini ya. Tapi kalau musim penghujan ya nyampe atas ini. Itu bekas itu ya, bekas aliran airnya. Yang dari induk sana buka. Ini kita ketemu di tempat awal ini tadi ya. Ini indukannya sih. Ini kayaknya bukan indukan, semi indukan ini teman-teman ini. Dari sini ya. Jadi seperti itu ya teman-teman, kenapa di sini kok airnya musim kemarau itu ada terus, mereka bisa nanam sepanjang waktu ya. Ternyata cara pengairannya seperti itu, cukup rapi, mereka cukup keren penataannya ya. Jadi makanya petani di sini tuh
nggak mengandalkan air hujan ya teman-teman. Mereka bisa sepanjang waktu nanam. Oke teman-teman, terima kasih yang selalu dukung channel kita, selalu update, selalu belajar bersama di sini ya. Ini coba kita sedikit melihat gimana ya pengairan di itu ya teman-teman ya, pengairan di Pak Iwan ya, pengairan irigasinya ya, pengairan irigasinya. Maksudnya pusat pembagian irigasinya di sini teman-teman, itu bisa kita lihat ya. Oke, itu sekian dari saya teman-teman. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir selalu belajar bersama di channel kita. Jangan lupa like, comment, dan share. Dan jangan ketinggalan subscribe dan tekan tombol lonceng agar teman-teman selalu update untuk belajar bersama di channel kita Petani Modern 2020. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.